Aku akan terlambat. Ini untuk kakak aku. Ini untuk Xiaoqing. Dan yang ini untuk ibu kantin. Aku adalah Fu Sizhuo dari kelas 2 sampai 1. jika kamu terluka atau ada hal lain, kamu bisa menghubungi aku kapan saja. Ayo, ayo. Kita akan terlambat. Maaf, Ayo, ayo. Fusijo, apa kau gila? Kita akan terlambat. Pada waktu itu, aku tidak mengerti mengapa aku begitu terpesona oleh punggung seseorang. Kemudian aku baru menyadari keinginan untuk mendekat ini, tapi tidak berani bertindak. Perasaan ini disebut cinta terpendam. Zhu, kamu sudah 24 tahun dan belum pernah pacaran. Apakah kamu mau coba kencan buta? Aduh, apakah ibuku sudah menyuapmu? Bisa-bisanya kamu mau aku pergi kencan buta. Saat ini aku tidak punya keinginan untuk pacaran. Zhu, kamu tidak masih suka pria yang pergi kuliah di Inggris, kan? Aku tidak. Dulu, kamu mengulang setahun di SMA. Bersusah payah. Masuk sekolah yang sama dengannya. Tapi dia terbang ke Inggris di tahun keduanya. Itu disebut nasib tanpa takdir. Aku pikir kamu perlu cepat menemukan seorang pria. Dan kemudian, sepenuhnya melupakannya. Halo, bisakah kamu membungkus 27 mawar putih untuk aku? Baik, silahkan duduk sebentar. Terima kasih. Bungamu. Apa kamu tidak menagih? $120. Terima kasih. Tunggu sebentar.
Toko kami sedang ada promosi. Beli lebih dari 100 dan dapat 1 buket gratis. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Nona Shen, kamu biasanya menjalankan toko, jadi pasti sangat sibuk. Pasti tidak ada liburan. Ketika kita menikah nanti, kamu pasti akan mengurus rumah kan? Lagi pula, gaji tahunan aku 1 juta, jadi aku tidak punya waktu untuk menangani hal-hal kecil ini. Selain itu, aku bisa memaksakan diri menerima tubuhmu yang tidak sempurna. Tetapi, aku sama sekali tidak bisa menerima seseorang dengan pikiran yang tidak sempurna. Kau sangat kasar. 2 tahun terakhir ini, semua pria yang ditemukan ibuku untukku sangat aneh. Pak, aku pikir kencan buta kita berakhir di sini. Aku harus kembali untuk menjaga toko. Aku harap kau bisa menemukan seseorang yang bisa mentoleransi otakmu yang tidak sempurna. Aku... Tunggu. Bukankah seharusnya kau meminta maaf padaku? Seharusnya kau yang meminta maaf padaku. Lepaskan. Beraninya kau. Punya pacar, tapi masih datang kencan buta. Kami bukan kau. Jika kau melihat lagi, aku akan mencongkel matamu. Aku tak perhitungan dengan pecundang seperti kalian. Apakah sakit? Ya, Di luar sedang hujan. Tujuanku cukup dekat dengan toko bunga milikmu. Apakah kau butuh aku mengantarmu? bagaimana kau tahu? Bunga-bungamu sangat cantik. Penggantar diplomasi? Ini dari masa kuliahku. Diplomasi. Dia tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk kuliah. Sepertinya terkait dengan ini. Tetapi aku ingat mimpinya adalah menjadi vokalis utama band. Terima kasih telah mengantarku pulang. Aku pergi dulu. Dingin di luar karena hujan. Jadi pakai jaket dulu untuk sementara. Lalu, mari kita bertukar informasi kontak. Aku akan mencuci baju dan mengembalikannya padamu. Jadi, aku butuh memiliki informasi kontakmu. Baik. Fu Sejua, namaku. Shen Juying, namaku.
Untung aku melihat. Media sosial Senior Zhou kalau Fu Sicuo akan kembali dari Inggris untuk mengunjunginya. Kalau begitu, aku... Zhuo, aku punya junior bernama Shen Zuying. Dia sepertinya bersekolah di SMA yang sama denganmu. Bahkan di tingkat yang sama. Apakah kau mengenalnya? Tidak kenal. Tak punya hubungan apapun. Lupakan saja, kami memang tidak pernah berhubungan. Ju, kamu sudah membuka toko dan pasti sudah menghasilkan banyak uang. Ambil sedikit dan berikan padaku. Aku hanya punya ibu dan tidak punya ayah. Putri Durhaka, kamu sudah menghasilkan uang dan melupakan aku ya. Jika kamu tidak pergi, aku akan lapor polisi. Aku adalah ayahmu. Aku meminta uang darimu dan kamu malah mau lapor polisi. Lapor sekarang. Ayah, minumlah sedikit sup, itu akan membuatmu merasa lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah ayahnya. Jika kamu tidak pergi dari sini, aku akan lapor polisi. Hebat kau, bocah. Aku dari kelas 211, Fu Sijuo. Jika kamu terluka atau ada masalah lain, kau bisa hubungi aku kapanpun. Bagaimana caranya aku mengembalikan pakaian ini padamu? Ju, kamu sudah membuka toko dan pasti sudah menghasilkan banyak uang. Ambil sedikit dan berikan padaku. Jika kamu tidak pergi, aku akan lapor polisi. Kamu lapor polisi? Lapor. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku adalah ayahnya. Jika kamu tidak pergi dari sini, aku akan lapor memanggil polisi. Percaya atau tidak? Boka.
Kamu ingat untuk pulang. Hah? Lihat dirimu. Setiap kali kamu pergi dinas, kamu lari ke tempat-tempat yang dilanda perang. Tidak bisa. Aku harus menjadikanmu istri untuk mengontrolmu dengan baik. Astaga, kamu sudah seumur ini dan masih belum berkeluarga. Mau jadi apa kamu ini? Cepat katakan padaku, tipe perempuan seperti apa yang kamu sukai? Nenek, aku suka perempuan yang tersenyum lembut, suka memakai rok dan membawa aroma bangga. Bunga Anda. Terima kasih. Nona, parfum apa yang kamu pakai? Wanginya sangat enak. Saya tidak memakai parfum. Ini seharusnya aroma bunga. Aku suka perempuan yang tersenyum lembut, suka memakai rok dan membawa aroma bangga. Nona, aku punya seorang cucu yang tinggi dan tampan. Jika kalian berdua berdiri bersama, itu akan seperti pasangan yang sempurna. Apakah kamu ingin mengenalnya? Saya tidak punya niat untuk mencari pacar saat ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di masa depan, aku akan sering mengunjungi tempatmu. Jika kamu ingin mencari pacar, ingatlah untuk memberitahuku. Baik. Ayo pergi, ayo pergi. Selamat datang di Cisha. Kenapa? Apakah kamu tidak menyambutku? Bukan begitu. Sudah lama sekali. Aku pikir kamu telah lupa bahwa masih ada pakaianmu yang tertinggal di sini. Pakaian? Aku memang lupa. Melihat seseorang menjual bunga di bandara, aku tiba-tiba sangat ingin melihatmu. Silakan duduk dulu. Aku ambilkan untukmu. Kamu pasangan kencan butanya atau suami bos? Bukan keduanya. Setiap pelanggan yang datang ke sini, apakah kamu menanyakan pertanyaan ini? Hanya kamu. Sementara bukan keduanya. Yang ini terlihat bagus. Lihat. Pria tampan. Pergi minta kontaknya. Baik. Pria tampan, bolehkah aku menambahkan kontakmu? Maaf, tidak leluasa. Oh ya, apakah ada tempat untuk membaca dengan tenang di toko ini? Ada di dalam. Kuantar kau ke sana. Kau duduk di sini saja. Aku pergi kerja dulu. Baik. Halo,
Pak Fu. Penerbangan dalam 2 jam. Jangan lupa. Baik. Halo. Bisakah kamu membungkus 27 mawar putih untukku? Baik. Silahkan duduk sebentar. Bunggamu. Shen, akhirnya aku bisa masuk universitas yang sama dengan Fu Xizhuo. Ju, aku baru saja melihat pesan di grup alumni. Fu Xizhuo, dia akan belajar di luar negeri. Apa? Aku mengulang 1 tahun, tetapi tetap kehilangan dia. Kamu sudah bangun. Aku akan menutup toko. Maaf, aku tidak sengaja tertidur. Berhenti berhayal. Shen Zhuying, Xiao Tao. Menurutmu, apa cara tercepat untuk melupakan seorang pria? Cara terbaik untuk melupakan seorang pria adalah bermain dengan pria yang lain. Pria lain? Nona. Bagaimana pertimbanganmu hari ini? Kucuku, tingginya 1,85 meter. Dewasa dan stabil, sukses, tampan, dan baik hati. Kamu harus bertemu dengannya. Kamu tidak akan menyesal. Baik. Kalau begitu, aku akan bertemu dengannya. Bagus sekali. Kalau begitu, mari coba cara. Dari Xiao Tao. Nenek, sudah kubilang, aku tidak akan pergi kencan buta. Bukankah kamu yang membuat permintaan itu? Tersenyum lembut, suka memakai rok, dan memiliki aroma bunga. Aku telah bertanya ke seluruh kota Jingbei hanya untuk menemukan seseorang yang memenuhi persyaratanmu. Mengapa kamu tidak ingin bertemu lagi? Dengar, ya, dia punya toko bunga di Jalan Wutong. Oh, bisnisnya sangat bagus. Bunganya sangat cantik. Sudahlah, jika kamu tidak ingin bertemu, aku akan memperkenalkannya kepada sepupumu. Tunggu. Apakah itu toko bunga di Jalan Wutong? Ya, namanya Zixia. benar. Nona, aku sudah bicara dengan cucuku. Besok pukul 12 siang, kalian berdua bertemu di restoran Barat. Oke? Baik, apakah Anda punya foto cucu Anda supaya saya bisa mengenalinya? Tidak perlu.
Biar ku beritahu, cari saja yang paling tampan. Itu adalah cucuku. Tidak akan salah. Yang paling tampan. Senior. Junior, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Kenapa tidak duduk? Apakah kamu mencari seseorang? Senior? Mungkinkah dia kencan butaku? Oh, kamu tidak. Punya reservasi, ya? Tidak apa-apa. Kamu duduk saja di mejaku. Mari. Kalian mau pergi kemana? Joe. Fu Sijua. Kenapa orang sibuk? Sepertimu bisa punya waktu untuk makan di sini? Aku datang untuk kencan buta. Kencan buta? Waktu memang tidak mengasihani siapapun. Teman kita yang pendiam, sang diplomat, juga memasuki sesi kencan buta. Oh iya, ini junior dari universitas yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Shen Juying. Ini adalah Fu Sijua. Berbicara tentang itu, cukup berjodoh. Kalian berdua berada di SMA yang sama dan di tingkat yang sama. Junior, hari ini kenapa kau datang ke sini? Aku? Oh iya, kamu bukan datang untuk kencan kan? Bukankah aku jadi mengganggu? Halo, apa? Siapkan ruang operasi segera. Aku akan ada di sana dalam 10 menit. Maaf, aku ada urusan mendesak. Kalian ngobrol saja dulu. Lain kali, aku yang traktir. Shen Juying, kamu mau pergi kemana lagi? Ya, aku ada urusan di toko bunga. Aku pergi dulu. Apakah kau tidak berencana untuk ngobrol denganku yang jadi pasangan kencan butamu sebelum pergi? Kucu Nenek Joe. Ternyata adalah Fu Sijua. Kamu tampaknya sangat takut padaku. Ya, aku alergi pada pria tampan. Kalau begitu, aku minta maaf padamu dan mentraktirmu teh sore. Gimana? Shen Juying, mari kita bicara. Baik, mau bicara soal apa? Aku tidak tahu. Kenapa kamu takut padaku? Tapi tenang saja. Aku punya pekerjaan stabil, tidak punya kebiasaan buruk. Hanya nenekku di rumah dan orang tuaku di luar negeri. Mengapa bilang semua ini? Shen Juying, aku datang ke kencan buta ini agar bisa lebih dekat lagi denganmu. Lebih dekat? Lebih dekat. Jangan terlalu tertekan. Aku hanya bertanya, bukan memaksakan pernikahan. Aku tidak tertekan. Toko bungaku ada urusan mendesak. Aku serius. Aku juga berharap kamu bisa mempertimbangkannya dengan serius. Wah, suasana yang hebat. Merdu sekali. Merdu sekali. Ju, lihat mereka sangat bahagia. Ayo ke sana. Ayo. Fu Sijua, apakah kamu ingin lebih dekat denganmu karena nenek mendesakmu? Tidak. Apakah kamu benar-benar serius? Kalau begitu, ayo kita menikah. Kantor catatan sipil tutup
dalam 1 jam. Kita seharusnya masih sempat. Sekarang aku sudah menikah. Besok, aku akan memesan restoran. Kita sekeluarga bisa makan bersama nanti. Oh ya, aku punya rumah dekat Jalan Wutong. Kamu mungkin akan menyukainya. Tinggal bersama? Ya, tinggal bersama secara legal. Kemudian untuk waktu makan, aku akan tanya keluargaku dulu. Aku sudah menikah. Fu Sijua, yang membuatmu rela mengulang setahun itu. Ibu, jangan katakan padanya hal ini. Aku tidak ingin dia tahu. Shen Zuying, besok kau jelaskan semuanya padaku. Aku benar-benar minta maaf. Ayah si Zuo selalu di luar negeri, menemani ibunya untuk pemulihan. Dia benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Tapi tenang saja, mereka sangat puas dengan Juyin. Mereka bahkan khusus memintaku membawa hadiah. Oh, tidak sama sekali. Kesehatan Bu Fu penting. Ini agak lancang. Tapi sebagai seorang ibu, aku tetap harus bertanya. Kau dan putriku baru bertemu belum lama dan langsung menikah. Apakah kau yakin bisa bertanggung jawab untuknya? Saya sangat mengerti kekhawatiran Anda. Ini adalah mahar nikah untuk Zhu. Yang ini adalah perjanjian pernikahan. Tidak peduli di masa depan, alasan apapun yang menyebabkan. Kami berpisah. Saya akan pergi tanpa membawa apa-apa. Saya tahu kami menikah secara tiba-tiba. Tapi masalah ini pasti bukan keinginan sesaat. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa saya bisa bertanggung jawab untuk Zhu. Baik, semoga kau bisa menepati janjimu. Sepertinya Zhu akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Rumah ini terlalu besar jika dibandingkan tempat tinggalku sebelumnya, seperti kawasan kumuh. Kita tinggal bersama? Kalau tidak, apa lagi? Kita sudah menikah. Nyonya Fu. Besok kamu akan pindah bersama Zuo. Tidak tahu apakah dia bisa tahan kebiasaan tidurmu. Tidur bersama? Kalau gebetanku melihat posisi tidurku, pasti memalukan sekali. Atau maksudmu, kamu ingin tidur terpisah? Boleh ya, hanya 1 bulan. Kalau begitu, kita ikuti ritmemu. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Kamarku, bersebelahan dengan kamar utama. Hubungi saya jika butuh apa-apa. Baik. Aku akan gunakan 1 bulan untuk memperbaiki posisi tidurku, lalu dengan percaya diri dan anggun memenangkannya. Lihat, pria di belakang sangat tampan. Dia persis seperti suamiku yang hilang lama. Itu suamiku. Jelas itu suamiku. Kamu belum balas 10 hari dan malah main-main. Permisi, Ibu. Boleh saya tanya? Ada yang bisa saya bantu? Baiklah. Aku seharusnya tidak menyalahkannya. Dia hanya terlalu sibuk. Tidak perlu, tidurlah. Ada apa dengannya? Tidur saja di sini. Kamu sangat lelah dan masih datang kepadaku. Apa yang kamu lakukan?
Kenapa kamu marah? Juju. Shen Zhuying, tenang. Jangan tertipu oleh wajah tampan. Kamu pergi 10 hari. Kenapa? Tidak ada pesan sama sekali? Tahukah kamu bahwa aku dan nenek khawatir tentangmu? Maaf, aku akan berubah lain kali. Bagus, kamu tahu salah. Lalu, Nyonya Fu, boleh saya tanya, kalau Anda tidak suka SMS, boleh saya telepon saja? Boleh. Video call lebih baik. Bagaimana caranya? Kamu lelah dari perjalanan, tidak perlu membantu. Juju, kita keluarga. Orang ini sangat lihai. Apakah kamu biasanya bekerja sampai larut? Tidak, hari ini karena ada pesanan besar mendadak. Asrama Xiaotao ada jam malam, jadi aku terlambat hari ini. Kalau begitu, untuk lembur selanjutnya, aku akan membantumu. Boleh ya? Jangan. Aku rasa penghasilanku tidak cukup untuk pakaianmu. Pada dasarnya, aku bekerja dengan pinjaman. Tidak ada pinjaman di masa depan. Penghasilanmu adalah milikmu. Penghasilanku juga milikmu. Apakah ini hak eksklusif Ibu Fu? Ya, unik. Hak Ibu Fu. Oh, Nona Shen. Ini sepertinya pria dari kencan buta itu. Lama tidak berjumpa. Tolong berikan pacarku seikat bunga termahal. Sayang, kau begitu baik padaku. Itu hanya karena, sayang, patuhlah. Tidak seperti beberapa wanita yang tidak tahu berterima kasih. Seorang tuli masih memilih-milih. Selama hidupmu, tidak ada yang mau padamu. Aku sudah menikah. Sudah menikah? Di tanganmu tidak ada cincin. Kau bilang sudah menikah. Kamu bercanda. Tidak ada cincin bukan berarti tidak menikah. Kupikir kau ditolak. Apa yang kau pura-pura? Pria sepertimu, pendek seperti kurcaci, terlihat seperti Kue Wian, masih punya seseorang. Aku menikah. Itu normal bukan? Sayang, dia menghina kita. Kau. Apa kau? Jika kau gagap, pergilah ke rumah sakit. Ayo pergi. Hila. Mengapa kau datang hari ini begitu awal? Hari ini aku ingin menjemputmu lebih awal. Kau seharusnya datang lebih awal. Apakah kau ingat kencan buta waktu itu di mana kita bertemu dengan orang aneh itu? Dia datang ke toko hari ini. Orang yang mengganggumu. Apakah dia mengganggumu lagi hari ini? Tidak, aku memarahinya dengan keras. Sangat keras. Dia tidak akan masih memandang. Ibu Fu. Dalam pandangannya kan? Aku muda dan cantik. Tapi dia datang hari ini dengan pacarku akan datang. Tidak peduli apa yang dia punya, dia harus minggir. Bagaimana denganmu? Kedua keluarga kita. Hari kita makan bersama. Aku menyiapkan. Sangat awal.
cincin di tanganmu. Apa yang terjadi? Saya sudah menikah dengan Fu Shizuo. Hai. Ternyata dia. Maka malam ini, mari kita rayakan dengan baik. Minum sampai kita mabuk. Aku. Pergi dulu. Minum lebih sedikit malam ini. Hubungi saya jika butuh apapun. Di mana pot bungaku? Jika aku tidak bisa menemukannya, suamiku akan tahu tentang identitasku sebagai peri bunga. Aku tidak boleh ketahuan. Mencari apa? Wah. Mabuk. Aku tidak mabuk. Bolehkah aku menyentuhnya? Aku ternyata tidur di kamar Fu Shizuo. Apa yang terjadi kemarin? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku tidak ingat. Wah. Bolehkah aku menyentuhnya? Lalu? Tangan mati. Apa kamu menyentuhnya atau tidak? Shen Juying. Kemarilah. Apakah kamu tidak punya apapun yang ingin kau katakan padaku? Aku salah. Aku seharusnya tidak mabuk dan pergi ke kamarmu, apalagi mengambil keuntungan darimu. Aku bukan tipe penindas seperti itu. Siapa teman sekelas A? Teman sekelas A? Siapa teman sekelas A? Suami. Kamu tersenyum begitu cantik. Seperti musim semi, melayang dengan angin, seperti melati musim dingin. Tidak heran kamu menjadi suamiku. Seperti yang diharapkan dariku, pria favorit kedua. Pria yang paling kamu sukai. Siapa itu? Aku tidak akan memberitahumu. Baiklah kalau begitu. Aku bisa mengerti. Itu sifat manusia. Tunggu sebentar. Biarkan aku menyentuhnya, dan aku akan memberitahumu. Rasanya sangat enak. Lalu, Juju, bisakah kau memberitahuku sekarang? Siapa orang favorit pertama itu? Siapa itu? Itu teman sekelas A. Teman sekelas A itu. Siapa namanya? Tebak. Johnny. Siapa teman sekelas A? Sepertinya aku pingsan karena minum. Benarkah? Lalu, tadi malam, Nyonya Fu menciumku secara paksa. Anda juga tidak ingat itu? Kamu berbohong. Tidak ingat. Aku seharusnya tidak sebegini. Kasar kan? Aku tidak ingat. Tapi itu bukan berarti aku tidak melakukannya. Kemarin, kau menyematkanku di tempat tidur. Dan kepadaku, kau tak bisa menahan diri. Dan terus menuntut. Tapi sayangnya, kau tidak mengingatnya sama sekali. Ada hal seperti itu, memutarbalikan kebenaran, memelintir fakta. Nyonya Fu tidak ingat.
Tidak perlu memaksanya. Lagi pula, kau pingsan. Aku mengabaikanmu. Aku akan pergi ke toko. Aku akan menjemputmu setelah kerja. Fu Sijua. Aku punya adik kelas bernama Shen Zhuying. Katanya dari SMA, sepertinya bersamamu. Dari sekolah yang sama. Dan lulusan yang sama. Apakah kau mengenalnya? Tidak, aku tidak. Kami sedikit berinteraksi. Zuzu akan segera lulus. Ayo kita ambil foto kelulusan. Shen Zhuying. Mungkinkah teman sekelas A adalah dia? Tidak, bukan. Apakah dia setampan aku? Fu Sijua, apakah kau senggang sekarang? Ada apa? Ibu baru saja memberitahuku bahwa nenek beberapa hari lalu pingsan. Tetapi mereka dengan keras kepala menolak untuk diperiksa. Jangan khawatir dulu. Aku akan mengantarmu ke sana. Ngomong-ngomong, aku belum memberitahu kakek dan nenek bahwa kita menikah. Mereka sangat tidak suka pria dari kota Jingbei karena ayahku. Jadi hubungan kita adalah kakek dan nenek. Ini adalah sahabat baikku selama 10 tahun. Fu Sijua. Halo, kakek dan nenek. Aku sering mendengar Juju menyebutkan kalian. Hari ini, aku akhirnya bertemu kalian secara langsung. Bagus, bagus, bagus. Pemuda ini terlihat cukup tampan. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Suo Kesil, kau sudah tidak muda lagi. Apakah kau punya gadis dalam pikiran? Aku punya seseorang yang kusukai. Benarkah? Astaga, aku penasaran. Gadis yang mana ini? Siapa yang sangat beruntung? Dia. Agak pemalu. Kakek saya dan kakeknya, kesehatan kami semakin memburuk hari demi hari. Kami hanya ingin melihat susu kami dapat menemukan rumah yang baik. Kami secara khusus menemukan beberapa pria tampan sebagai temannya. Anda bisa membantu, memberikan saran. Kakek dan nenek, saya tidak terburu-buru. Baik. Saya akan memberikan saran. Yang ini bagus kan? Dia sendiri menjalankan perusahaan teknologi tinggi. Prospek pengembangan sangat baik. Yang ini tingginya 110 sentimeter dan memiliki garis rambut yang mundur. Gennya buruk, kan? Yang ini lulusan luar negeri dengan pendidikan tinggi. Pekerja kerah putih di bidang keuangan. Yelek dan suka bermain-main. Yang ini seharusnya cocok, kan? Seorang profesor universitas memakai kacamata, lembut dan anggun. Setiap tahun, memiliki liburan musim dingin dan musim panas. Menemani susu. Kakek dan nenek. Sebenarnya, saya sudah memperhatikan Zuzu selama lebih dari 2 tahun. Saya sangat menyukainya. Untuk saya tidak merokok atau minum, memiliki pekerjaan yang stabil, dan latar belakang keluarga yang baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menafkahi Juju. Mohon tenang, para sesepuh. Juju. Apa hubungan kita, Taman? Tipe apa yang kamu suka? Megah dan berwibawa. Bagaimana dengan seseorang yang menjalankan perusahaan? Apa yang kamu katakan? Atau kamu suka lulusan luar negeri kerah putih dengan gaji tahunan 1 juta?
Atau teman sekelas A? Fu Sizhuo. Aku menyukaimu. Fu Sizhuo. Kamu adalah suamiku. Fu Sizhuo. Aku juga menyukaimu. Shen Zhuying. Aku tahu, berhenti bicara. Tidakkah kamu lihat di mana ini? Bagaimana kamu punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Akhirnya pulang kerja. Sangat lelah. Peluk aku, Zhuzu. Apa kamu ada waktu untuk menemuiku di sini? Kenapa kamu tidak tidur lebih banyak di kantor? Kamu bekerja sangat keras. Aku akan memberitahumu. Jika kamu terus begini, Kamu cerewet sekali. Shen Zhuying. bagaimana kalau kamu pergi istirahat di ruang dalam sebentar? Tidak, aku hanya ingin tinggal di sini bersamamu. Baiklah, dengarkan. Ketika kamu ada waktu di masa depan, istirahatlah lebih banyak. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin melihatnya salah. Bagaimana kalau aku membawamu ke ruang dalam untuk istirahat sebentar? Aku ada urusan nanti. Baik. Zhuzu, cepat, selamatkan ayah. Mereka benar-benar akan memukulku sampai mati. Zhuzu. Zhuzu, aku tahu kamu menikah dengan pria kaya. Berikan sedikit uang kepada ayah. Jumlah uang ini mungkin tidak berarti banyak bagimu. Tapi ini bisa menyelamatkan nyawa ayah. Aku tidak akan memberimu uang ini. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kenapa kamu tidak memberikan uang kepada ayah? Kenapa? Sinsinmu. Berikan cincin itu kepada ayah. Selamatkan ayah. Tidak. Ayah akan mengembalikannya dalam beberapa hari. Ah! Fu Sizhuo. Dia sebenarnya datang untuk meminjam uang dariku kemarin. Tapi aku menolak. Sebenarnya aku punya banyak uang. Tapi aku tidak memberinya sepeser pun. Apakah aku sangat jahat? Tidak jahat sama sekali. Aku tahu dia melakukan banyak hal buruk, tapi jika sesuatu terjadi padanya, aku akan tetap sangat sedih. Apa yang harus kulakukan? Bukan hanya mereka yang memiliki hubungan darah, adalah keluarga. Hanya mereka yang benar-benar baik padamu dianggap sebagai keluarga. Jika kamu sangat sedih, aku akan menghiburmu. Aku akan terus menghiburmu sampai kamu tidak sedih. Baik? Baiklah, wajahmu penuh bekas air mata. Dengarkan aku. Cepat, pergi cuci mukamu.
Dia tidak akan tahu bahwa aku menyukainya, kan? Berhenti melihat. Semua itu adalah masa laluku yang memalukan. Teman sekolah A. Itu juga masa lalumu yang memalukan. Fu Sizuo. Juju. Katakan padaku, siapa teman sekolah A sebenarnya? Maksudku, aku belum melihat bagian selanjutnya. Fotonya kecil, surat cintanya besar. Kali ini, mari kita lewatkan dulu. Baik, aku beritahu kamu. Apakah kamu benar-benar ingin mendengar bagaimana jika karena ini itu mempengaruhi hubungan antara kita, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah teman sekolah A. Soda jeruk. Ya, soda jeruk adalah teman sekolah A. Teman sekolah A adalah soda jeruk. Gadis remaja, kamu tahu, selalu punya banyak pikiran aneh-aneh. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, karena aku takut kamu akan mengatakan aku belum dewasa. Apakah kamu pikir aku bodoh? Hal yang kekanak-kanakan. Bagaimanapun, kamu jangan sebutkan itu lagi di masa depan. Baiklah, baiklah. Aku perlu pergi kerja. Ingat untuk menjemputku. Jika kau tidak mau memperlihatkannya, lupakan saja. Siapa yang peduli? Aku memang begitu, tidak beradab. Hello, teman sekelas A. Teman sekelas A, halo lagi. Aku dari kelas A, kelas 11, Shen Zuying. Benar, akulah yang selalu mengintip ke arahmu saat istirahat. Sesungguhnya, aku menyukaimu. Sudah lama sekali. Sejak pertama kali di usia 16, aku melihatmu. Sampai sekarang, di usia 22, tepatnya 6 tahun. Awalnya, surat ini seharusnya diisi dengan banyak-banyak kata. Misalnya, pertama kali aku melihatmu, kau berada di lorong, tersenyum. Atau malam musim panas itu, saat belajar mandiri, angin mengangkat ujung seragam sekolahmu. Atau belakangan ini lagu apa yang kau dengarkan? Mungkin kebetulan aku juga menyukainya. Tapi setelah memikirkannya, akhirnya aku memutuskan untuk hanya mengatakan hal terpenting. Fu Sizuo. Kau sungguh baik. Jadi kapanpun, tolong selalu percaya akan itu ya. Akhirnya, kuharap kau ingat namaku. Teman sekolahmu, Shen Zuying. Tidak. Ini, teman sekelas A. Ternyata aku. Tunggu sebentar. Ini terlalu ceroboh, bukan? Tidak. Halo. Joyu. Bantu aku memesan cincin baru. Mengapa kau lagi? Jika kau mencoba mendekati Shen Zuying lagi, aku hanya bisa. Ini terakhir kalinya. Aku datang untuk melihat Zuzu. Aku hanya ingin meminta maaf kepada Juju. Lebih baik kau tepati janjimu. Dan jangan pernah mengganggu Juju lagi. Jika aku melihatmu mendekati Zuzu lagi,
Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Di masa depan, apakah kau akan memperlakukan Zuzu sebaik sekarang? Kau tampaknya tidak layak untuk menanyakan itu, kan? Maaf, tolong bantu aku katakan pada Zuzu. Aku minta maaf. Aku akan selalu mencintainya dan melindunginya. Kau harus memperlakukan Zuzu dengan baik. Jangan seperti aku. Akhirnya kau masuk. Aku melihatmu di luar untuk waktu yang lama, tapi kau tidak masuk. Maaf tentang itu. Aku pergi membeli kesukaanmu, ayam kastanye. Mengingat betapa lezatnya ayam kastanye itu, aku akan memaafkanmu. Aku belum bertemu dengan orang tuamu. Kapan mereka kembali ke negara? Ibuku, dia telah mengidap penyakit mental dan telah dirawat di luar negeri. Ayahku selalu merawatnya. Jadi mereka mungkin tidak akan segera kembali. Aku mengerti. Mengapa kau begitu ingin bertemu dengan mertuamu? Apa omong kosong yang kau bicarakan? Bukankah kau selalu ingin makan pangsit besok? Kita berdua libur. Jadi, ayo telepon ibu dan nenek, dan kita semua bisa membuat pangsit bersama. Fu Sizuo, kau sangat baik. Fu Sizuo, jangan keterlaluan. Ya ampun, apakah mereka bertengkar? Cepat masuk. Selai yang kubeli sebelumnya, yang itu akan basi jika tidak segera dimakan. Tidak, terutama kau perlu makan selai ini, tapi kau tidak memakannya. Bukankah itu dibeli untuk harta kecil kita, rasa favoritmu? Aco kecil kita akhirnya memiliki seseorang bersamanya. Apa yang terjadi di sini? Zuzu selama bertahun-tahun telah mengalami masa sulit. Awalnya, ketika dia menikah dengan Xiao Zuo, aku sedikit khawatir. Aku hanya takut dia akan mengikuti jejakku, tidak peduli apapun, hanya peduli pada penampilan. Sekarang, aku akhirnya bisa tenang saja. Pangsit dengan saus cabai ternyata enak. Coba saja. Oh. Ibu, nenek, kalian sudah datang. Ini semua salahmu. Enak tidak? Enak. Baik. Cepat sekali. Kamu makan dulu, aku akan menjawab telepon. Oke. Ayo tunggu. Oke. Hei. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Aduh. Kamu masih kembali untuk menemuiku? Tidak. Jangan. Aku tidak tahan. Tetaplah di Selandia Baru. Jangan kembali. Kamu berani bertanya tentang Sisuo? Biar ku katakan, dia sekarang bahagia dengan keluarganya, sehat dan semuanya sempurna. Kecewa kan? Jadi, Fu Sizuo pergi ke Selandia Baru bukan untuk melihat pacar, tetapi untuk mengunjungi orang tuanya. Baik. Ayo, mari kita cicipi masakan Xiao Zhuo dan Tutu. Oke. Nenek, ibu, makan lebih banyak, makan dengan baik. Hei, Zuzu, apakah kamu melihat dua orang di depan kamu?
Ada koin di dalamnya. Kamu tidak bilang tadi. Ibu. Nenek, ayo makan ini. Aku salah. Biarkan aku mengambil pangsit untuk meminta maaf. Pangsit ini sangat jelek. Coba cepat. Ini. Aha. Ibu, ada apa? Zhao Ziqian sudah meninggal. Ini konyol, kan? Ibu, pernahkah Anda menyesal menikahinya? Tidak menyesal. Pada waktu itu, aku sungguh mencintainya dan ingin menikahinya. Tidak peduli apapun. Pada waktu itu, aku hanya ingin mengikuti hatiku. Sebenarnya, Zhao Ziqian, saat aku hamil, dia sudah punya selingkuhan. Seseorang menjadi jahat, bukan karena dia berubah, tapi karena dia selalu adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Itu saja. Zhu. Kuharap kamu tidak akan karena dia merasa pesimis tentang kehidupan pernikahanmu di masa depan. Ibu, kemarin aku melihatnya di luar toko. Perjalanan bisnis mendadak. Tanggal kembali belum ditentukan. Jangan khawatir, tunggu aku di rumah. aku sendirian lagi di rumah. Aneh, di mana amplopnya? Apakah aku meletakkannya di tempat lain? Itu tidak benar. Terakhir kali ada di sini. Nenek. Susu, silahkan duduk. Oh. Kenapa kamu tidak pergi ke toko hari ini? Xiao Tao ada di toko. Saya pikir karena si Zuo sedang dinas luar, saya datang mengunjungimu. Oh, cucu masih yang paling perhatian. Mengenai pekerjaan Xiao Zuo, dia harus pergi dinas luar. Sering. Jadi, saya sudah terbiasa. Kamu tidak tahu, dalam beberapa tahun terakhir, dimanapun berbahaya, dia pergi ke sana. Saat paling berbahaya, sebutir peludu meleset di pipinya. Aduh, ketika saya tahu, sudah berlalu beberapa bulan. Saya sangat ketakutan. Dia, pada waktu itu, sepertinya tidak ingin hidup. Oh, Susu. Kamu belum melihat Azuo kecil.
Sejak kecil kan? Ayo pergi, nenek akan ajak kamu lihat. Baik. Ayo pergi. Ini adalah kamar, lama Ashwo. Tapi sekarang, dia sudah lama tidak tinggal di sini. Xiao Thuo kami dibesarkan oleh kakaknya. Dulu dia suka tersenyum. Dulu, banyak gadis menulis surat cinta untuknya. Tapi sekarang dia berwajah serius. Dan para gadis, semua ketakutan. Untungnya, ada Shushu yang tidak membencinya dan mau menerimanya. Shushu, nenek cerita ini padamu bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk memberitahumu bahwa Azo kami dulu tidak seperti ini. Nenek, saya tahu. Dia menyimpan semua surat cinta yang diterimanya di sini. Tapi jangan khawatir, anak ini dulu kepalanya penuh dengan musik dan soal matematika. Cinta dini, dia sama sekali tidak mengerti. Lihat surat cinta ini, belum dibuka. Dia bukan tipe orang yang mengabaikan perasaan garis-garis itu dulu. Namun di usia 22, tidak akan menerima surat cinta lagi. Favorit Azua adalah pita hitam ini dulu. Sayang sekali. Besok, Fu Sichuo kembali dari perjalanan bisnis, dan itu juga ulang tahunnya. Aku harus memberinya kejutan. Nyonya, apakah ada teman yang sangat penting berulang tahun? Ya, kau tidak tahu, besok adalah itu. Oh iya, jika kau tidak mengatakannya, aku hampir lupa. Besok adalah hari kematian saudara, Tuan Fu. Di tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini, Tuan Fu tidak terlihat dimanapun. Mungkin kematian orang tercinta, bahkan untuk Tuan Fu yang tampak dingin, sulit dilupakan. Halo, bisakah kau membungkus 27 mawar putih untukku? Lalu, apakah kau tahu kapan ulang tahun Fu Sichuo? Aku benar-benar tidak tahu itu. Tidak ada yang mengingat ulang tahun Fu Sichuo lagi. Bahkan dia sendiri telah melupakannya. Aku tidak menyangka kau benar-benar menemaniku ke konser. Pada ulang tahunmu yang ke-18, aku harus datang menemanimu. Hei Kak, apakah kau berencana tidak mewarisi bisnis keluarga dan menjadi diplomat? Aku pernah memikirkannya dulu. Tapi sekarang aku akan mendengarkan kata ayah. Kak.
Apa yang kau lakukan? Berdiri di sini terpaku. Kak, lama tidak bertemu. Aku terlalu sibuk dalam perjalanan bisnis baru-baru ini, dan kemudian aku tidak punya waktu untuk menggunjungimu. Kau tidak kesal, kan? Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin? Kak, apakah kau ingat aku? Aku pernah memberitahumu dulu bahwa aku sangat menyukai gadis itu di SMA. Dan sekarang kami sudah menikah. Aku baru tahu baru-baru ini, ternyata dia sudah menyukaiku sejak itu. Aku sangat bahagia. Kak, aku akan berusia 27 besok. Lain kali kita bertemu, kau harus memanggilku Kakak. Biarkan aku menjadi kakakmu, Fu Sihua. Di kehidupan berikutnya, aku akan mati untukmu. Juju. Zhuo, setelah mengucapkan selamat tinggal pada kakak dengan baik, lalu sambut ulang tahunmu. Selamat ulang tahun untukmu, Fu Sizhuo. Kamu bisa meniup lilin dan membuat permohonan. Apakah permohonan apapun yang kubuat dapat terkabul? Tentu saja. Kuharap Fu Sizhuo selalu bisa berada di sisi Shen Zhuying. Dan malam ini,
Apa? Sudah kuberitahu dulu. Kau tidak percaya padaku. Lihat. Cucu, ayo duduk. Ajo. Apa? Bagaimana mungkin aku memakan istrimu? Hah? Itu belum tentu benar. Hei, dasar anak nakal. Apa yang kau lakukan? Bicaralah dengan benar. Jangan takut-takuti, Zuzu. Kalau kamu takut-takuti, Zuzu, aku belum selesai denganmu. Oh, baiklah, baiklah. Cucu, tidak apa-apa. Kenapa kau berdiri di sana? Hah? Shushu. Ya? Kamu dan Azuo sudah menikah sangat lama. Kam, ibunya dan aku sudah keluar negeri dan belum menunjukkan sikap apapun. Kam? Jadi anggap saja ini sebagai hadiah dari paman. Tidak, anggap sebagai dari ayah dan ibu. Hadiah perkenalan. Kamu harus menerimanya. Terima kasih, Ayah. Ajo. Nyonya. Jangan hentikan aku. Nyonya. Aku ingin bertemu Ajo. Sudah ku dengar suaranya. Apakah ini Ibu Fu Sijuo? Ajo. Ibu akhirnya menemukanmu. Ajo. Selama bertahun-tahun ini, di mana kau berada? Ibu selalu sangat merindukanmu. Berbaliklah dan biarkan ibu melihatmu. Ajo. Ibu, aku juga merindukanmu. Lalu berbaliklah dan biarkan ibu melihatmu. Tidak, kamu bukan Ajo. Kamu meniru Ahwa? Ibu, aku. Ajo yang asli dan Ahwa. Kemana kamu bawa mereka? Aku. Kedua anakku. Bagaimana mereka semua hilang? Sudah lama aku mencari mereka. Lama sekali. Lama sekali. Oh, ibu, ayo kita pergi. Mari kita kembali ke kamar. Kita akan menemukan mereka perlahan-lahan. Pergi. Anakku hilang. Juju, kamu tinggal di sini dan temani nenek ya. Aku ada urusan di lantai atas. Ajo. Kenapa berat badanmu turun lagi? Apakah karena akhir-akhir ini kamu bermain band dan tidak makan dengan baik? Ibu, maafkan aku. Ajo tidak melakukan kesalahan padaku. Apa yang harus disesali Ajo adalah dirinya sendiri. Ajo harus makan dengan baik. Kamu dan Ahwa sama-sama kurus. Dan kamu berpakaian semakin seperti Ahwa. Benarkah?
Di mana Ahwa? Dia sudah lama tidak datang menemuiku. Ahwa. Ibu. Ibu, duduklah. Kakak pasti akan kembali untuk menemuimu. Dia pasti akan. Kak, cepat! Kita hampir kalah. Kau. Apa buru-burunya? Kali ini, aku pasti akan membuatmu menang. Kak, luar biasa. Aku ingin menjadi seseorang sepertimu di masa depan. Kak, bagaimanapun kerasnya aku berusaha, sepertinya aku tidak pernah bisa menjadi sepertimu. Susu, apakah kamu ingin pergi dan menemui Wan Jun? Jangan takut. Wan Jun sebagian besar waktu sangat normal. Tetapi, ibu seperti ini. Sepertinya tidak bisa melihat orang asing. Apakah itu akan memperburuk kondisinya? Tetapi, bagaimana Zuzu bisa orang asing? Cucu adalah keluarga. Lanjutkan. Kakak Wan Jun, aku Shen Zhuying. Kita bukan teman. Aku juga bukan kakakmu. Kita adalah ibu mertua dan menantu. Kau bahkan bisa menciumnya? Kau adalah roh bunga. Ajwa kita berkata bahwa ketika dia besar, dia akan menikahi roh bunga. Kau tidak percaya? Saya punya bukti. Saya akan tunjukkan. Ini adalah cerita yang saya tulis untuk Azwo. Pada suatu ketika di hutan yang penuh dengan sihir dan keajaiban, hiduplah seorang roh bunga. Fu Shizhuo bersumpah di sini bahwa ketika dia dewasa, dia akan menikahi roh bunga sebagai istrinya. Konyol. Tapi, menantu, kamu harus selalu berhati-hati. Di sampingmu ada seorang pembunuh. Itulah orang yang tadi di ruang tamu. Ada seorang pembunuh di sampingmu. Itulah orang yang tadi di ruang tamu. Dia adalah pembunuhnya. Dialah yang membunuh Azwo dengan tangannya sendiri. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangnya? Bagaimanapun, dia adalah anakmu. Dia bahkan berpura-pura menjadi Yahua. Roh bangga. Jangan sampai kamu tertipu oleh pembunuh itu. Fu Shizhuo, selama 9 tahun ini, apakah kamu selalu dalam kesakitan seperti ini? Ajwa dan Ahwa yang sebenarnya, kemana kamu membawa mereka? Di mana kakakku, Nenek? Azhuo, kamu baru saja operasi, jadi kamu perlu istirahat dengan baik. Di mana kakakku? Kakakku di mana? Dia lukanya terlalu parah. Dan dia meninggal dunia.
Kamu membuat kamar berantakan. Apa kamu mencoba merobohkan rumah? Kakak, aku berencana pergi mendaki di ulang tahunku. Dan aku sedang berkemas. Bukankah awalnya kamu berencana pergi ke konser di ulang tahunmu? Tidak dapat tiket, itulah alasannya. Berencana mendaki ke puncak gunung. Besok pagi-pagi untuk melihat matahari terbit. Oh, begitu. Sepertinya 2 tiket konser ini di tanganku. Tidak berguna sekarang. Hanya bisa mentransfernya ke... Berguna. Berguna. Sangat berguna. Beri padaku, kakak. Oh, aku sudah ganti rencana sekarang. Besok, aku akan pergi ke konser. 2 tiket. Ayo pergi bersama. Pas sekali. Sudah lama sejak kita bersaudara pergi bermain bersama. Kamu nakal. Kamu benar-benar tidak punya pacar ya? Utamanya, tidak ada yang kusuka. Tak bisa sembarangan memilih. Lagi pula, bukankah aku paling suka bermain dengan kakakku? Kau. Fu Sizhuo, bukankah aku sudah lama mengatakan padamu untuk berhenti main-main dengan hal-hal tak berguna itu? Tapi kau tidak mau mendengarkan. Setelah kau pulih, aku akan mentransfermu ke Departemen Manajemen Bisnis. Ahua sudah tiada. Keluarga Fu membutuhkanmu untuk menopannya. Kau mengerti? Hei kak, kau tidak berencana mewarisi bisnis keluarga, tapi justru menjadi diplomat. Dulu aku mempertimbangkannya. Tapi sekarang, aku akan mematuhi kata ayah. Aku akan pergi ke luar negeri untuk belajar ilmu hubungan internasional dan politik. Kau, Fu Sizhuo, saudaramu dibunuh olehmu. Ibumu dibuat gila olehmu. Bukankah itu cukup? Siapa lagi yang ingin kau bunuh sekarang? Dengan industri luas keluarga Fu, saudaramu telah menanggungnya bertahun-tahun. Dan sekarang, saatnya kau menambil tanggung jawab. Aku akan pindah ke Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Politik. Maafkan aku, ayah. Aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku. Fu Sizhuo. Aku merasa bahwa di saat paling malangku, aku bertemu denganmu. Kau adalah semua keberuntungan dan kejutanku. Jadi, kau bukan pembunuh. Fu Sizhuo itu, kau sudah melakukan dengan sangat baik. Semua ini bukan salahmu. Fu Sizhuo, kau benar-benar baik. Jadi, kapanpun, tolong selalu percayalah ini. Orang-orang dalam hidup ini harus selalu melihat ke depan. Hanya sesekali melihat ke belakang. Tapi selama kau melihat momen-momen bahagia itu sudah cukup. Lagi pula, kita sekarang sudah sangat bahagia, kan? Kakak pasti berharap kau bahagia setiap hari. Juju, aku punya sesuatu
yang lupa kuberitahukan padamu. Tapi jangan marah, oke? Aku tidak akan marah padamu. Hari itu setelah kau pergi, dari album foto, surat jatuh. Apakah kau membacanya? Pada saat itu, aku sedang. Anda benar-benar membacanya? Bos, Anda bahkan akan tinggal di toko. Tidak pulang sama sekali? Tidak. Shen Zuying dari kelas C, kelas 2, Halo. Ini adalah surat balasan yang terlambat 11 tahun. Saya pikir mungkin ada perbedaan waktu dalam perasaan kita. Jadi saya ingin kembali ke sini lagi, ke tempat ini, di mana Anda selalu berada. Jalan-jalan yang Anda lalui. Bersama. Terus berjalan bersama. Baru kemudian saya bisa memiliki kualifikasi untuk mengatakannya kepada Anda. Shen Zuying, aku mencintaimu.